Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zungkar, NIM 40 12 21 10 67. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya, atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu, sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya itu. Dasar hukum lahirnya peraturan Pertun ini ada selain dari amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan Pertun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 14 Januari 1991 sehingga PTUN dapat efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tun. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1129 KKM 01/1991 tentang tata cara pembayaran ganti rugi. Kemudian pelaksanaan putusan Pengadilan Tun SEMA Nomor 1 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, serta Juklak MA Nomor 051/3/1992 Juklak MA Nomor 052/TDTUN/3/1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain. Ada beberapa karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya ada berlakunya beberapa asas Peradilan Tun, yaitu ada asas praduga rematik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rematik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan katun yang digugat. Kemudian ada asas pembuktian bebas, artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian dalam hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Kemudian ada asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim yang dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah penjabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Kemudian ada asas keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat. Nah, sengketa tun ini adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pasal 8, Pengadilan Tun terdiri atas Pengadilan Tun sebagai peradilan tingkat 1 dan Pengadilan Tinggi Tun sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan Tun. Perbedaan itu disebabkan karena jalur peradilan Tun terdapat saluran upaya administrasi. PTUN dibentuk dengan Kepres, sedangkan PT Tun dibentuk dengan undang-undang.
Ada dua macam upaya administratif, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu penjabat tun yang mengeluarkan KTUN, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan secara langsung kepada atasan penggugat dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. Mengenai kompetensi peraturan tun dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ada pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan tun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tun. Sengketa tun adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN serta sikap diamnya penjabat. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tun tersebut. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan pada pasal 1 angka 7 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju dengan sebuah KTUN pihak kedua yaitu 90 hari sejak saat KTUN itu diterima. Bagi pihak ketiga yang berkepentingan yaitu 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, kemudian yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Dengan begitu harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi negara, belum ada sesuatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan, dalam AWB Belanda diisyaratkan bahwa kerugian itu akibat langsung dari adanya KTUN. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan KTUN. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1991, ganti rugi berkisar antara 250.000 sampai 5 juta. Rehabilitasi hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh. Penjabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani suatu kewajiban kompensasi sebesar antara 100.000 sampai 2 juta. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat adalah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan undang-undang ini mentengahkan tiga hal dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni yang pertama, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial. Yang ketiga, dikeluarkannya oleh badan atau penjabat tun yang tidak berwenang.
Tidak berwenangnya itu kalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan ada tiga macam bentuk tidak berwenang, yaitu yang pertama menyangkut kompetensi absolut, kemudian menyangkut kompetensi relatif, dan tidak berwenang dari segi waktu.